Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan untuk kita berada di rumah Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa. Dan suatu janji yang luar biasa bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang selalu setia. Biarlah saat ini, pagi ini kita menaikkan syukur kita bahwasanya Dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sebab kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang setia, Allah yang baik, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Besertaku sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Mu bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari jemaat nyanyikan dengan segenap imanmu, sebab Dia Allah yang setia, tak sedetik pun Dia tinggalkan hidup kita. Mari. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kedalaman, Kau beserta, sebab Dia Allah yang setia. Mari segenap hati mengangkat suaramu. Bersama
bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Say. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ya lagi na 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 na. Hey. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya say. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Hey. Osesino. Hey. Angkat suara, tinggikan namanya, di atas semua Dia penguasa. Yesus Tuhan penguasa segalanya, juru selamat bagi kita semua. Kasih Tuhan tak terbatas, kasih Tuhan bukan sepintas. Sorakan dengan lantunan keras, Yesus Tuhan Dialah sang pembebas. Bukan nyanyikan nyanyian baru, karena Tuhan selalu ada di hatiku, penolongku di setiap waktu, melindungiku sepanjang waktu. Tuhan Allah sang penguasa, dinyanyikan glory haleluya. Angkat tanganmu dan mari nyanyikan, sorakan kita. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Sekali lagi tanganku, semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sekali lagi ya, saya masih melihat belum semuanya angkat tangannya. Angkat tanganmu, tangan semuanya yuk. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku siap, Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Are you ready? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama
keras. Sekali lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Sebab rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Janjinya Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup kita. Siap terbang bersama Tuhan. Siap terbang bersama Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Musik. Yang siap katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Hey.
dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita ketika kita datang dalam Tuhan. Dia selalu setia. Dia akan berikan kita kelegaan setiap doa-doa kita. Sebab dia Bapa yang setia. Dia sangat setia. Dia sangat baik dalam hidup kita. Mungkin saat ini kau sedang menghadapi banyak persoalan hidupmu. Yakin dan percaya, ketika engkau taruh harapanmu pada Tuhan, Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang baik. Dia tak pernah meninggalkan kita dan Dia akan memberikan jalan keluar. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat gembala Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sebab hanya di dalam nama Yesus kita boleh mendapatkan ketenangan yang sejati. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Nyanyikan dengan hatimu, katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat gembala Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tidak ada tempat yang tenang selain tinggal diam bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, inilah seruan hati kami bahwa kami ingin tetap tinggal bersama dengan Engkau. Sebentar kami akan terima sebagian kebenaran firman. Segala bentuk kuasa kegelapan masih ingin mengganggu, khususnya mengganggu hati dan pikiran kami. Bersama bersatu hati kami katakan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati hidup kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya, dan kami menundukkan diri kami di bawah kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Semuanya tidak menjawab, hampir semuanya. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat beribadah secara online buat yang mengikuti lewat channel YouTube GKJ Family. Saudara tolong tekan subscribe bila yang belum, supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui tayangan First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Serta ada beberapa jam siaran lain yang diacak oleh mereka. Tuhan Yesus memberkati. Periode ini saya akan melanjutkan tentang pertumbuhan rohani dalam seri yang keempat, ya, di mana ini yang harus saudara ingat, pertumbuhan rohani itu dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Nanti kita akan bahas soal tanaman ini, ya. Dan hati manusia, hati saudara itu adalah media, tanah yang hendak ditaburi. Tentunya kualitas tanah menentukan kualitas tanaman. Karena apa? Benihnya itu luar biasa. Benihnya ditanam oleh Bapa sendiri. Dalam periode yang lalu saya katakan ditanam oleh Bapa. Secara spesifik kita sudah kerselkan, ditanam oleh Bapa artinya saudara ditaruh di sebuah gereja lokal. Dan tidak pindah-pindah, sebab pohon kalau pindah-pindah dia tidak akan bisa menjadi besar dan berbuah. Dia akan mati. Ya, kita masih setiap kali benih firman Tuhan akan ditabur, saudara mesti siapkan hati saudara. Dan kita kan sudah berdoa, saudara juga berdoa mengucapkan segala bentuk kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus pergi dari hidup saya. Itu yang terutama. Kali ini kita akan bicara soal peningkatan atau penurunan. Dalam hidup ini tidak lepas dari dua hal ini. Entah perekonomian kita, kesehatan kita, situasi kita meningkat atau mengalami penurunan. Demikian juga dengan topik khotbah ini tentang pertumbuhan rohani. Bisa mengalami peningkatan, bisa mengalami penurunan. Kemarin dalam doa malam saya berkata, Presiden Jokowi dalam berbagai macam kesempatan berkata tahun 2023 adalah tahun dalam tanda petik gelap. Gelap bukan berarti mati lampu sudah siapkan lilin, tetapi gelap secara perekonomian. Banyak ekonom-ekonom dari nasional atau internasional, dan saya ada mendengar 1-2 kali ekonom luar negeri bicara mengatakan bahwa tahun depan itu tahun yang sangat berbahaya. Kalau saudara bisa melewati tahun 2023, insya Allah kalau tahun 2024 masih ada, saudara bisa lolos. Tapi kalau tidak, saudara akan ambruk. Akan terjadi banyak resesi ekonomi di beberapa negara-negara besar. Sekarang sudah kelihatan. Kenapa dolar di Indonesia sekarang sudah jatuh 15.400 sekian?
Karena di Amerika, the Fed itu menaikkan suku bunganya tinggi. Akibatnya rupiah melemah. China, negara dengan perekonomian yang paling kuat, juga digoncang. Kalau dua negara besar ini, Barat dan Timur, tergoncang, apalagi yang lebih-lebih kecil. Belanda sudah saya sebut, Inggris, Australia, ya, itu sudah mulai inflasinya. Kemarin saya melihat tayangan di VOA, Voice of America, penjual makanan yang di truk gitu ya, truk food, itu mereka terpaksa menaikkan harganya. Ada yang naikkan dari $12 menjadi 13,5. Ya, antara 10% mereka menaikkan. Dan sekarang restoran-restoran yang kelas menengah dan atas sudah berkurang pengunjungnya. Mereka beralih ke food truck itu, makanan yang dijual di truk, karena lebih murah. Lebih murahnya berapa? Ya itu tadi $13,5. Itu cuma untuk seperti burrito, seperti burger dengan kentang dan sebagainya, sudah naik. Itu secara ekonomi dunia. Saya bicara sebagai hamba Tuhan, bicara kerohanian saudara. Yang menjaga dari gelapnya tahun 2023 itu adalah doa. Kenapa? Doa itu bukan hanya bicara soal nafas hidup rohani saudara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, tetapi doa itu juga saudara sedang membangun tembok benteng rohani buat hidup saudara. Kalau roh saudara hancur, jiwanya mencong gelisah, tubuhnya lemas, karena roh yang menguasai. Dan untuk menjaga supaya roh saudara kuat, bangun benteng rohani saudara. Seperti saudara makan tiap hari 2-3 kali, saudara gak tahu itu apa, habis makan besok dibuang, makan besok dibuang. Itu supaya saudara kalau ada virus-virus di luar yang banyak itu, kita tidak gampang sakit. Doa saudara tidak sadar setiap kali saudara berdoa. Ya, saudara taruh satu batu, doa lagi satu batu, makin tinggi, makin kuat. Sekali lagi saya cuma bisa menghimbau dan tidak bisa memaksa. Pilihan tetap ada di saudara. Jangan saudara pikir saudara masih muda, saudara kuat. Just wait, karena saya satu malam bermimpi dan saya keringatan terbangun. Saya melihat beberapa orang tumbang tahun depan. Bukan tumbang mati, ekonominya hancur. Dan semua orang yang saya lihat dalam mimpi itu, mereka tidak ada datang dalam jam doa. Makanya saya berpesan 2 kali, kemarin dan hari ini. Yang punya telinga dia dengar dan dia ingat perkataan saya. Bahaya saudara. Tetapi kalau benteng rohani saudara bangun, tembok-tembok yang lubang saudara tutup dengan doa. Tahun 2023 mau gelap, mau mati lampu, mau terang, mau apa, kita enggak peduli. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Asal bentengmu kuat, kan begitu. Awal Allah menciptakan manusia, kita diciptakan serupa dan segambar. Semua ciptaan Allah dia ciptakan hanya dengan berfirman, tetapi untuk manusia dia membentuk, dia membuat dari debu tanah. Arti maksud segambar kan saudara bisa tahu, serupa. Serupa itu antara lain, serupa dengan Allah antara lain ya. Arti pengertian serupa itu adalah, saudara lihat di situ, daya kreasi. Coba saudara lihat ciptaan Allah itu luar biasa ya, tumbuhan, ikan, berbagai jenis, itu daya kreasinya Allah memang tidak tertandingi. Nah manusia juga diciptakan serupa, punya daya kreasi. Daya kreasi apa? Mengembangkan hal-hal yang baru. Saya pernah katakan dulu pertama handphone keluar tuh gede,
seperti botol minum. Tetapi yang punya handphone itu bangga dibawa kemana-mana ya. Dibawa kemana, antennya Motorola itu masih ditarik. Wah keren, punya handphone masih mahal. Sekarang dengan handphone yang tipis, yang kecil, saudara bisa video call dengan orang di seluruh dunia. Saudara bisa mencari lewat Google, saudara bisa mendengarkan lagu-lagu download. Sekarang toko-toko kaset sudah nggak laku. Yang jual kaset, VCD, DVD sudah pada tutup. Orang tinggal download lagu. Dengan hanya handphone yang kecil di tangan saudara, saudara bisa menjelajah seluruh dunia ini. Itu namanya mengembangkan hal yang baru. Demikian juga soal tanaman. Nah tadi kan di depan saya katakan soal pertumbuhan rohani ini diidentikan dengan pertumbuhan tanaman. Sebelum jadi sebuah tanaman tentu ada benih yang harus ditanam. Kita tahu bahwa ilmuwan-ilmuwan dalam bidang pertanian mereka sudah bisa mengadakan varietas baru, di mana varietas baru ini makin lama makin canggih. Contoh, beras kalau setahun dipanen berapa kali? 2 atau 3 kali ya. Ini bisa dipanen 4 kali dengan hasil yang lebih besar, lebih banyak. Sayur-sayuran, buah-buahan, itu ditemukan varietas baru yang lebih bagus. Apanya? Mutunya. Ya, kalau saudara membaca berita sayur-sayuran di luar negeri diproduksi luar biasa. Misalnya kol yang gampang, kolnya gede, tidak banyak bolongnya, hamanya, ya, lebih tebal, lebih cepat panennya, itu contoh saja. Kalau manusia itu bisa meningkatkan mutunya, apalagi menurunkan, lebih gampang lagi. Betul saudara? Lebih gampang lagi. Saudara mesti tahu bahwa sekelompok ilmuwan di Amerika sudah bisa mengembangkan virus COVID, di mana dia bisa mempunyai tingkat mematikan sebesar 85%. Jadi kalau ada 100 orang, 85 meninggal kalau kena virus COVID itu. Dia kembangkan, gila toh? COVID kok dikembangkan? Iya. Kan nanti peperangan bukan hanya soal senjata. Peperangan yang paling berbahaya adalah peperangan soal virus-virus itu. Kalau bisa ditingkatkan mutunya, bisa juga diturunkan mutunya. Daya kreasi manusia kalau dipakai untuk hal yang baik, bisa ditingkatkan. Tapi untuk hal yang tidak baik, juga bisa. Kan saudara sudah mendengar berita dalam minggu ini, sebetulnya memalukan. Seorang pendeta muda yang sudah sering berkhotbah, dia membunuh. Waktu sebelum membunuh, berdua sama yang mau dibunuh, di lift bareng-bareng. Sebelum dibunuh, ya sebelum dia membunuh, dia di lift sama korbannya, biasa aja. Dan sudah lama dia keluar bawa troli isinya kantongan plastik yang gede, isinya mayat. Lalu ketemu beberapa orang di lift, dia ketawa-ketawa kayak orang gila, saudara. Dan sekarang banyak orang yang makin lama makin gila. Istilahnya bukan gila, kalau gila marah. Bipolar disorder. Bipolar disorder, bukan susu bear brand lain. Di gereja kelihatannya baik-baik, fine. Di luar bisa membunuh loh. Dan ternyata pendeta muda ini, dia mau membunuh lagi 3 orang. Dia sudah rencanakan, dia akan bunuh 4 orang, kan dia sakit hati. 1 sudah, tinggal tunggu 3, ketangkap keburu. Kalau enggak, dia bunuh lagi 4 orang. Hati-hati dengan sebelah saudara. Kelihatan di gereja baik-baik, di luar dia bisa membunuh saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, Iya. Langsung Pak Irawan sayang-sayang istrinya, aku jangan dibunuh ya. Iya,
Karena yang bisa membunuh itu orang yang terdekat. Oke. Itu kalau dipakai daya kerasnya untuk hal-hal yang aneh-aneh. Bisa meningkatkan, bisa menurunkan. Mari kita membaca lagi ayat Yeremia 2 ayat 21 yang pernah saya bahas, kita akan perdalam. Yeremia 2 ayat 21, angkat suara saudara. 2, 3. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Amin. Ya, waktu periode lalu saya terangkan ada perbedaan kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perbedaan itu kalau di bahasa Indonesia, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Nah, ini gak tepat. Karena dalam dua versi terjemahan bahasa Inggris mengatakan, yet I have planted you. Satunya, I planted you, maksudnya nanam. Bapa itu sudah menanam kita. Dalam terjemahan yang pertama, yang di sini, ya, aku sudah menanam kamu sebagai pohon anggur yang mulia, dari benih yang sepenuhnya benar. Terus kenapa kamu sekarang berubah? Ada kata degenerate, mengalami penurunan, menjadi pohon anggur yang asing di hadapanku. Ya, Allah sudah menanam kita sebagai diibaratkan pokok anggur. Yohanes mengatakan membahas tentang pokok anggur kan. Tetapi kenapa kamu mengalami degenerate, penurunan? Yang di sini lebih keras lagi, saudara. Saya sudah menanam, Allah sudah menanam, saudara, seperti pohon anggur pilihan, dari very best seed, benih yang terbaik. Tetapi lihat, sekarang kamu menjadi pohon anggur yang busuk, tidak berguna. Berarti kalau firman Tuhan sudah menulis, itu artinya nanti ada anak-anak Tuhan, orang Kristen beribadah, tetapi dia berubah dari pohon anggur yang mulia, yang bagus, karena dari benih yang terbaik, dari siapa? Allah toh. Tapi mengalami penurunan, degenerate, menjadi pohon anggur yang rotten. Rotten itu apa? Busuk. Antara lain busuk itu bisa saja kropos pohonnya itu. Dipukul, ditendang, jebol ya. Ada yang busuk itu hancur, rusak, bau dan lain sebagainya. Dari kata berubah, sudah lihat ini ya. Betapa engkau berubah. Kata berubah ini kalau dalam terjemahan yang betul Inggrisnya adalah ini, degenerate. Degenerate ini King James dari bahasa Ibrani sur, yang berarti turn off. Turn off itu dimatikan. Turn off, turn on. On nyalakan, off matikan. Pengertian di sini dimatikan tuh bisa bukan dibunuh, tetapi lebih ke arah diputus hubungannya. Kalau saudara ada saklar di rumah, lampu, ya, saudara tekan ke atas nyala, tekan ke bawah mati. Sebetulnya sistem kerjanya itu, kalau saudara nyalakan, ya, hubungan antara saklar itu yang menghubungkan dengan lampu supaya nyala dengan sumber PLN itu dihubungkan. Kalau tekan ke bawah dimatikan, dia hubungannya diputus.
Makanya sering konslet. Tek 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 keluar percikan api, ya. Atau kebakar. Kena air. Apalagi sekarang musim hujan ini berbahaya. Kalau rumahnya sudah bocor, sudah perhatikan, bocornya itu kena di saluran listrik apa enggak? Kalau cuma jatuh di tempat tidur bantal guling saudara, enggak masalah. Palingan saudara tinggal beli bantal yang baru. Tetapi kalau dia jatuh di netes ya, netes itu ada stop kontak. Cepat selesaikan. Kalau enggak saudara tidur, bangun-bangun saudara sudah jadi manusia goreng, kebakar. Oke? Jadi arti turn off ini bukan dibunuh, tetapi diputus hubungannya. Dari kata hubungan yang putus itu, saya beralih ke Roma 8 ayat 13. Kenapa hubungan dengan Bapa di surga putus sehingga mengakibatkan saudara berubah dari pohon anggur yang mulia menjadi yang busuk? Ingat judulnya peningkatan atau penurunan. Mari kita dengarkan Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Saya ulangi. Hubungan saudara dengan Bapa di surga putus. Kan tadi bicara soal degenerate ini. Saya perdalam kata berubah. Kalau periode lalu soal planted, sekarang berubahnya ini. Karena apa? Kalau saudara hidup menurut daging, saudara akan mati. Ya. Kata kamu akan mati, lihat di sini. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kata kamu akan mati, ini proses. Dokter berkata, saudara sakit ya, kalau kamu terus merokok, paling lama 6 bulan kamu akan mati. Apakah pasien itu keluar dari ruang praktek langsung mati, saudara? Mati atau enggak? Enggak. Ada proses. Berapa lama? 6 bulan. Perkiraan dokter bisa lebih cepat. Sama. Kalau kamu hidup menurut daging, proses. Kamu akan beralih dari hidup menjadi mati. Saya tidak bicara secara jasmani. Saya bukan dokter kan? Makanya saya ambil permisalan dokter tadi. Saya bicara soal rohani saudara. Apa rohani itu? Roh. Sekali lagi, saudara jadi orang Kristen ke gereja, pelayanan bahkan, yes. Saudara nggak sadar, kalau hubungan saudara dengan Bapa di surga ini putus, saudara tidak sadar, meskipun saudara pelayanan sekalipun, roh saudara ini menuju dari hidup menuju mati. Kenapa? Coba perhatikan. Kita 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan bahasa Inggris, for we live by faith. Apa itu terjemahan bebasnya? Kita hidup oleh iman. Mari kita katakan bersama. For I live by faith. 2, 3. For I live by faith. Aku hidup oleh iman. Ya, oke. Berarti iman itu membuat saudara hidup. Hidup saudara oleh iman. Sama toh? Kalau imannya mati, rohnya mati. Sekali lagi saya deraskan dari depan. Saudara ke gereja, yes. Pelayanan bahkan, yes. Tetapi
karena hubungan dengan Bapa di surga putus. Nanti kita lihat kenapa putusnya itu kan sudah dijelaskan di depan itu. Hidup menurut daging. Iman saudara ini mati. Berkali-kali saya katakan iman itu bisa tumbuh menjadi besar, iman juga bisa stagnan, iman juga bisa mati. Sekarang tidak bicara yang tumbuh atau stagnan, kita bicara soal mati kan. Karena dari Roma 8, kamu akan mati. Yang mati itu iman saudara. For we live by faith, karena saudara hidup oleh iman. Kalau iman saudara mati, maka saudara juga mati. Apanya? Rohnya. Kenapa pendeta muda itu bisa bunuh? Bahkan mau bunuh 4 orang? Ya gampang. Dia enggak sadar, imannya sudah mati. Imannya mati, rohnya mati. Roh itu yang menguasai jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Pikirannya sudah mati. Dia sudah enggak tahu, perasaannya sudah mati, isinya sakit hati semua. Perasaan, kehendak, kehendaknya apa? Bunuh. Betapa pentingnya saudara menjaga iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara dengar firman, saudara baca firman, timbul iman. Iman timbul, rohnya juga tambah gede. Rohanian saudara bertumbuh. Saudara enggak baca Alkitab, saudara hanya dengar khotbah seminggu sekali saja. Kalau ke gereja, kalau udah ke gereja, belum tentu juga dengar rekaman ibadah online-nya. Bisa saja enggak ada pulsa atau karena saudara sibuk, saudara enggak dengar. Buktinya banyak yang enggak belajar toh. Kalau kuis, meskipun saudara minggu datang gereja. Cuma 1 banding 7. 7 hari, 1-nya dengar firman, 6-nya enggak pernah baca. Enggak seimbang. Sekali lagi ya, saudara pelayanan. Saudara tidak membaca Alkitab, saudara enggak sadar. Iman saudara ini merosot. Imannya merosot, rohaninya merosot. Di depan saya sudah mengatakan, jaga roh saudara, sebab roh itu yang menguasai jiwa dan tubuh. Haleluya. Tergantung saudara. Pilihan kan di saudara, kan saya cuma menyampaikan. Nah, sekarang supaya tidak mati, hubungan itu tidak putus. Imannya tidak mati, rohnya tidak mati. Kita perlu menjaga hubungan dengan Tuhan. Di samping supaya tidak mati iman dan rohnya, yang kedua, untuk mengubah, mari kita kata bersama, mengubah. Lebih keras, 2, 3, mengubah. Mengubah hidup saudara seluruhnya. Apa nih maksudnya Pak? Just wait. Mengubah ini bukan berarti saudara berubah jadi Spiderman, Superman, dan Superme, dan man-man yang lain. Mengubah hidup saudara seutuhnya. Lihat kata seutuhnya ini punya arti seperti begini. Dulu kamu sudah mati oleh pelanggaran dosamu. Syukur kepada Allah, Dia sudah menghidupkan engkau. Apa yang dihidupkan? Roh saudara. Semua dari kita dulu rohnya mati. Syukur kepada Allah. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada firman Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Tuhan, Kristus, Juru Selamat, Kristus.
roh saudara yang mati dihidupkan. Ini pertama. Roh sudah hidup, kemudian lihat itu yang kedua, ada perubahan pikiran. Pertobatan ini bicara soal perubahan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Yang paling penting itu pikiran. Yang dulu disenggol sedikit marah. Ya, sekarang bisa paradigma pikiran sudah berubah. Saya itu kadang heran. Saya suka makan sarapan ya. Nasi bungkus Rp5.000 saja. Tapi saya cuma makan separuh karena dagingnya nggak banyak. Cuma perlu isi perut sedikit karena mau ada aktivitas. Karena saya makan di warung yang sama, nasi bungkusnya itu paling enak sudah. Di mana tuh Pak? Nanti ajak saya, saudara. Nggak mau tak bocorin rahasianya. Ajak saya, nanti kita makan nasi bungkus bareng. Tapi dengan syarat saudara bawa udang dan daging untuk tambahan. Nasi bungkusnya cuma 5.000. Karena cuma 5.000, maka yang mengkonsumsi juga bukan orang yang punya kan istilahnya ya. Satpam, pegawai ya, dia tambahin pisang goreng lah, tahu, saya nggak mau yang goreng-goreng begitu. Makanya cuma 5.000, karena saya orang suka memperhatikan dan sering ketemu orang yang sama terus ya. Minumnya dia tidak beli teh atau kopi, dia minta air. Air tuh adalah gratis, karena bukan aqua. Cuma 5.000 saja, dia nggak ada tambahan apa-apa. Tapi sesudah dia makan, dia lalu udah kenyang ya, 5.000, dia ngerokok. Saya mikir, harga rokokmu tuh dijadikan telur kan lebih mending. Betul saudara? Sekarang berubah pikirannya. Perasaan juga berubah. Gak suka mut-mutan. Saudara jangan jadi orang Kristen yang suka moody. Tergantung moodnya. Kalau moodnya enak, woi pelayanannya luar biasa. Kalau moodnya enggak enak, pelayanannya amburadul. Kalau moodnya enak, ke gereja. Moodnya enggak enak, enggak ke gereja. Apa menyebabkan moodnya enggak enak? Hujan misalnya. Kalau hujan, kena hujan saudara, moodnya luntur katanya. Jadi kalau hujan enggak ke gereja, moodnya kena hujan luntur. Enggak berani lihat kiri kanan kan. Karena itu saudara waktu hujan minggu lalu, hujan, wah puji Tuhan ini saya bisa tidur lagi. Ternyata berhenti hujannya, cuma hujan 5 menit. Keburu saudara, sudah keburu tidur. Orang Kristen yang sejati enggak mut-mutan. Mut-mutan ini jangan dibawa kemana-mana saudara. Saudara kerja mut-mutan, gak cocok pindah, gak cocok pindah. Nanti gereja juga, gereja sini gak cocok, gereja sini gak cocok, gereja sini gak cocok. Akhirnya saudara pindah. Buka gereja sendiri misalnya. Perasaan juga. Sebelah saudara dari tadi gak mau noleh sama saudara. Pertama masih tenang-tenang, lama-lama perasaan saudara makin dongkol. Pulang gak ada damai sejahtera, meskipun saya bercanda saudara tegang saja. Saudara makin sakit hati sama sebelah saudara. Ternyata sebelah saudara itu sakit leher karena semalam salah bantal. Kaku lehernya. Jadi dia noleh itu mesti gini loh saudara ya. Ya benar ya, saudara pernah mengalami gitu? Kalau saudara sakit lehernya, kelihatannya beberapa enggak pernah mengalami itu karena leher saudara benar-benar leher beton. Kalau enggak sakit leher, toleh kiri, toleh kanan, lihat atasnya bawah enggak masalah. Tapi kalau sakit ke kiri, naik motor saja mau noleh mesti gini kan? Nah dia sakit leher, kamu suruh toleh, masa dia gini sambil duduk sambil gini? Itu sudah sakit hati dongkol. Karena perasaannya, ya.
Saudara belum bertobat namanya. Itulah makna pertobatan. Pikiran mengembara kemana-mana di gereja, lo dengar firman, pikirannya bisa mengembara, munari, nasi goreng, sate kambing, apa-apa. Saya sadarkan saudara sekarang ini, yang di rumah juga saya sadarkan saudara, apalagi yang di rumah menonton ini sambil makan sate, wah tambah kacau saudara. Jangan lupa, tubuh saudara ini belum ditebus, belum diubahkan. Kita masih pakai tubuh daging. Meskipun saya seorang pendeta sekalipun, saya masih punya tubuh daging. Artinya apa? Saya masih suka makan sate kambing, saya masih suka makan babi guling, saya masih suka pergi ke Pandai Egi, meskipun anggota saya banyak yang suka ke sana, tapi nggak pernah ngajak saya, tidak pernah ngasih oleh-oleh. Itu luar biasanya anggota saya. Ya. Kita masih punya tubuh daging. Coba saudara, pegang-pegang tangan saudara, cipit-cipit coba. Silakan, coba. Sakit enggak saudara? Kalau enggak ada yang sakit, kalau ada yang bilang enggak sakit, sini ke depan, saya yang cubit. Sakit, ini masih tubuh daging. Belum diubah, belum diubahkan. Nanti tubuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Itulah yang namanya diubah seutuhnya. Hidup saudara, hidup ini kan roh, jiwa, tubuh. Tubuh belum. Nah, kalau sekarang saudara tidak mau punya hubungan yang erat dengan Bapa di surga, nanti apakah kita akan mengalami perubahan tubuh alias masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai? Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Ya? Ayo kita baca bersama Filipi 3, 20, 21. Mari angkat suara saudara. Filipi 3, 20, 21. 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Lihat ya, Paul mengatakan kewargaan saudara ini di dalam surga. Saya ingat Yunus Aritonang, gini dia, shalom shalom, gitu kan kayaknya. Saudara masih ingat Yunus Aritonang, kakinya mengkangkang begini ya, selalu mengkangkang. Dan shalom shalom, shalom shalom. Saya ini warga kerajaan surga, tapi lahir di Jakarta. Kan dia mengatakan demikian. Ya, saya juga berkata, saya warga kerajaan surga, tapi saya lahir di Surabaya. Nah, kewargaan saudara itu di surga. Perhatikan. Dari situ saudara menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Loh Pak, Tuhan kan sudah datang sebagai juru selamat. Yohanes 3:16, siapa yang percaya dia akan diselamatkan, mendapat hidup yang kekal. Iya, yang sudah diselamatkan roh saudara. Tubuh belum. Kalau tubuh kita sudah diubahkan, kita enggak mati, enggak masuk di peti. Saya enggak menguburkan orang. Lihat itu. Dan yang akan berarti belum mengubah. Ayatnya jelas saudara. Tetapi tidak semua diubah. Siapa yang diubah? Ya ini loh. Yang menjaga hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau ada perubahan saudara, kan tadi bicara soal mengubah berarti ada perubahan. Itu ada pemisahan. Pemisahan dari hal-hal yang lama. Gampang atau enggak? Saya kasih contoh ya, perhatikan. Banyak dari saudara saya lihat, kalau saya ke rumah saudara, wah barang-barangnya itu banyak.
Misalnya baju, celana, maaf, pakaian dalam, kaos kaki yang pria, sepatu, sandal, banyak yang apa Pak? Yang enggak dipakai. Kenapa? Kenapa masih disimpan? Kenapa? Sayang. Padahal sudah beli yang baru. Betul? Betul saudara? Nanti sampai rumah buktikan omongan saya. Kalau salah panggil saya ke rumah saudara. Banyak. Saya punya seorang guru les piano, istri profesor. Orang ini pintar sekali. Ya. Dan setelah sekian lama saya ke rumahnya, saya duduk itu saudara, kursinya mepet sama apa? Barang-barang, banyak sekali. Kalau saudara pernah lihat TV kabel ya, di luar negeri itu ada tontonan membuang barang-barang yang tidak berharga dari rumah seseorang. Rumah yang tadinya penuh barang-barang yang gak dipakai, mau dibuang itu masih ribut dia saudara. Begitu sudah bersih, dia kaget sama rumahnya sendiri. Loh, rumahku ternyata besar toh. Kenapa? Eman, sayang, sama. Kalau saudara masih eman, sayang sama keinginan daging, nanti yang keinginan roh itu cuma bisa sedikit toh. Satu lemari ya, ada kapasitasnya toh. Katakanlah 20 baju. Saudara beli baju baru 1, 21, 22, 23, lama-lama sesek lemari saudara. Kamu mesti buang yang lama. Setuju? Kalau yang lama nih saudara keluarin 5, saudara bisa masukkan yang baru 3, 5. Full capacity. Tapi kalau saudara yang lama nggak mau dibuang, yang baru ini jadi sesek. Keinginan rohnya sesek dengan keinginan daging saudara. Dan itu selalu ada pertentangan. Tadi kan dikatakan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Senantiasa ada pertentangan. Selalu nggak cocok keinginan roh sama keinginan daging, nggak cocok. Memang roh itu dari surga, daging dari dunia. Jadi memutus hubungan dengan Tuhan itu artinya saudara membuat keinginan roh itu makin sedikit karena keinginan daging yang lama ini tidak mau saudara buang, tidak mau saudara pisahkan. Saya akan ajarkan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya punya kebiasaan, barang-barang saya, baju, celana, sepatu, sebelum dia jadi enggak bisa dipakai alias jelek, masih kondisi 70% lah, atau 60% lah paling jelek, saya kasih orang. Bagi orang yang terima itu, oh itu sudah bagus sekali. Ya, sudah bagus sekali. Supaya apa? Supaya selalu ada space. Ada tempat. Untuk apa? Kalau nanti ada yang baru. Contoh, waktu saya ulang tahun, ada satu jemaat yang kasih saya sepatu. Saya lepas 3 sepatu saya. Yang masih bagus. Orang yang terima senang. Karena masih bagus terpelihara. Namanya sepatu gereja saya cuma dipakai seminggu sekali ke gereja dan tidak tiap minggu karena saya punya beberapa sepatu. Misalnya sepatu saya 4, berarti sebulan sekali dong dipakainya. Masih bagus loh sepatunya. Saya kasih orang-orangnya senang. Saya punya space untuk yang baru. Tempat saya di rumah tidak penuh dengan barang-barang yang tidak pernah saya pakai. Saudara juga begitu. Makanya kita sekarang gereja itu sudah tidak mau ada, ayo kumpulkan pakaian bekas, nanti kita kasihkan ke panti asuhan, ke Deriaraba, panti orang buta. Saya kapok saudara.
yang dikasihkan ke gereja nih ya, yang sudah mangkak, yang sudah lobang, yang tadinya bajunya warna biru, sekarang bisa jadi oranye, karena luntur, bolong, aduh sudah enggak. Itu bukan memberikan yang layak pakai, saudara mau buang saja, supaya di rumah saudara enggak simpan barang itu salah prinsipnya. Karena itu saudara perlu setia beribadah. Katakan bersama, saya perlu setia beribadah. 2, 3. Sekali lagi ya, pilihan itu di saudara. Dulu waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, orang Mesir bilang, kita perberat pekerjaannya. Supaya mereka tidak fokus sama desas-desus. Desas-desus apa? Bahwa mereka akan dikeluarkan dari tanah Mesir. Dari budak menjadi orang merdeka. Kita perberat pekerjaannya. Sekarang iblis itu taktiknya sama. Anak-anak Tuhan zaman sekarang, kita perberat pekerjaannya. Supaya apa? Supaya mereka tidak bingung sama desas-desus. Desas-desus apa? Bahwa Tuhan akan datang kembali, bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Saudara lupa. Karena apa? Karena bingung sama kerja. Bukannya itu yang terjadi pada sebagian dari saudara. Sekali lagi ya, saya cuma bisa menasihati, pilihan di saudara. Di samping setia beribadah, saudara juga perlu mendapatkan pengajaran yang benar. Pengajaran sekarang banyak yang ngawur. Kan kita pernah kerselkan, apa saja macam-macam kan saudara bisa jawab. Dan di segala zaman tuh ada. Dulu Children of God, sekarang terakhir Hyper Grace, sekarang ada ajaran lagi, supaya apa? Supaya nggak mudah ditipu, tidak mudah disesatkan. Mari kita baca Galati 3 ayat 1 dan 3. Ayat 1 Kompria katakan haleluya. Yang di rumah juga membaca ayat 3 kaum wanita. Kompria 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Amin. Lihat ini ya. Telah memulai dengan roh, karena roh kita sudah dihidupkan. Dari ayat 1 dan 3 ini ada 2 kali kata yang sama. Kata apa saudara? Bodoh. Sama sekarang. Hai orang-orang Kristen di gereja Kristus Japan yang bodoh. Hai saudara yang mendengarkan rekaman ibadah ini di rumah yang bodoh. Firman Tuhan menulis seperti itu loh. Dan firman Tuhan itu everlasting kan. Bodoh ini saudara ya, kata Yunani anoetos. Anoetos itu artinya unintelligent. Yang saya terjemahkan bebas tanpa intelek. Maksudnya apa? Nah ini lihat saudara. Perhatikan ya, ada kata perhatikan. Hal ini bisa dialami oleh setiap orang percaya. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan, saudara bisa mengalami. Apa itu Pak? Saudara mengawali hidup rohani dengan baik. Lihat waktu saudara, waktu baru lulus SMS. Saya murid sejati, SMS itu singkatannya. Saudara, komitmen, champion, komitmen, mengucapkan janji. Look at yourself now. Doa nggak pernah datang, kersel nggak pernah datang. Alasan apa? Kerja. Iya. Just wait and see. Just wait and see. Karena Tuhan itu juga punya timeline waktu. Orang sekolah, kuliah itu ada timelinenya. Kalau di UNUT mestinya 8 semester.
Kalau lebih dari 14 semester, dia di DO, ditendang. Enggak tahu, 14 atau 12? Hah? 14, benar saya. Target 8 semester, 4 tahun. Kalau sudah 14 semester enggak lulus-lulus, ditendang, itu timeline. Tuhan juga punya timeline. Dan timeline setiap dari kita tidak sama. Ada yang timelinenya 20 sudah berangkat, 30, 40, 50. Ada yang 90 baru berangkat. Dan timeline yang terbesar itu saat nanti antikris akan muncul. Just wait and see. Saudara, awali hidup rohani dengan baik, tapi pelan-pelan nyimpang. Apa faktor utama yang menyimpangkan saudara? Lihat firman Tuhan. Saya selalu berbalik kepada firman Tuhan. Berbalik kepada firman Tuhan. Ada 2 tuan. Kamu tidak bisa bertuankan 2 tuan. Tuan Allah, tuan Mamon. Tuan Allah, tuan Mamon. Begitu nyimpang, ini loh. Sekali lagi, tuan Allah, cuma ada 2. Tidak ada 3 tuan, 2 tuan. Kamu tidak bisa bertuankan 2 orang, karena kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Itu ingat baik-baik. Kamu mengasihi Allah, kamu membenci uang. Bukan kita nggak senang sama uang, tapi uang itu tidak mengatur hidup saudara. Pak John senang nggak sama uang? Ya senang lah. Kalau nggak ada uang, masa saya ke supermarket saya bayar, terus saya berkata menunjukkan KTP saya pendeta, nggak usah bayar. Ya saya dipanggilkan satpam, saudara. Saudara mengasihi mamon, saudara akan menyimpang. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Unintelligent. Kasihan ya? Di hadapan Tuhan. Bahkan status saudara pelayan. Tapi saudara unintelligent. Gak intelek. Blas. Kesimpulan kebutuhan terbesar itu. Roh sudah diselamatkan. Mari para pemain musik. Kebodohan terbesar itu adalah roh sudah diselamatkan, best. Tetapi membiarkan pikiran, perasaan, kehendak, apa ini? Jiwa dicemari oleh dunia. Ini ya saudara ya. Roh, tidak usah diutik-utik. Saudara sudah ditebus, sudah dihidupkan rohnya. Tubuh gak bisa diapa-apain, belum ditebus, belum diubah, nanti, gak usah dibingungi tubuh ini. Inilah yang dibingungi, medan pertempuran kita tuh jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang harus saudara kendalikan, karena kalau ini tidak dikendalikan, kita akan dicemari oleh kehendak daging. Seperti firman Tuhan di depan yang sudah kita baca. Dicemari kehendak daging, kamu akan mati. Tetapi kalau ini kita berhasil memenangkan pertempuran, kita tidak akan mati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
Setiap orang Israel yang mau masuk kemah suci tabernakel, dia harus membawa korban. Harus. Penebus salah, pendamaian. Sekarang perjanjian baru, setiap saudara masuk dalam rumah Tuhan, saudara juga harus membawa korban. Sama, karena Alkitabnya kan sama. Tidak bisa dipisahkan perjanjian lama dan baru. Itu dulu yang lama, sekarang yang baru apa yang harus kita persembahkan? Tubuh saudara. Sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Apa maksudnya? Kemarin kita baca di Alkitab. Mazmur berkata, syukur itu korban. Jadi kalau saudara masuk ke rumah Tuhan, saudara mesti membawa korban. Apa? Tubuh saudara. Ya apa? Masa tubuh kita dibakar? Syukur. Dan saya mulai perhatikan, setiap kali kita sudah bernyanyi mau berdoa awal, saya berkata, mari kita mengucap syukur. Banyak orang yang mulutnya ketinggalan di rumah. Ya, kamu ini ketinggalan mulutnya di rumah. Minggu depan masuk rumah Tuhan, sebelum ibadah dimulai, kasih syukur sebagai korban. Tuhan berkata, kau buat mezbah bagiku, persembahkan korban di atasnya. Aku akan datang dan memberkati saudara. Saya mau tanya, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Katakan saya orangnya. Tidak semua, tidak apa-apa. Saudara nggak mau berkat dari Tuhan, no problem. Saya cuma tanya. Saudara yang merespon, itu berkali-kali saya katakan. Saudara punya telinga, saudara bisa dengar, bisa melakukan, bisa menolak. Terserah mau saudara pelayan atau apapun. Kalau saudara tidak persembahkan korban, Tuhan tidak hadir dalam hidup saudara. Mari kita angkat kedua tangan. Ucap syukur kepada Bapa dulu. Semua mengucap syukur, buka suara saudara. Dengan bahasa Indonesia yang jelas, gak usah berbahasa roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat-berkat yang Kau sediakan, untuk rumah, kendaraan, pekerjaan, keluarga, sekolah, orang tua, anak, pasangan, semua itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan dengan mulut saudara. Mari angkat saudara-saudara. Jangan hanya mendengarkan saya berbicara. Terima kasih untuk keselamatan, untuk penebusan yang Kau sudah lakukan, menghidupkan rohku yang mati. Terima kasih, sungguh Kau Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Serukan ku bersyukur. Bawa suaramu, naikkan untuk memuji Tuhan. Yang di rumah juga memuji Tuhan. Ku bersyukur. Oh haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu tidak ucapkan
Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih anugerah-Mu Tuhan yang selalu limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini, untuk kami boleh beribadah, terlebih boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang sudah mengajarkan kami Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, tidak sekedar untuk menjadi pendengar, tapi biarlah boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah roh kami boleh semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh semakin lagi memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menegur kami, untuk membangun roh kami Tuhan, untuk menumbuhkan roh kami semakin lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersyukur juga Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan pakai lebih lagi, semakin hari semakin diurapi Tuhan. Semakin lagi, semakin lebih mendengarkan akan suara-Mu untuk disampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah membangun kami, yang sudah menumbuhkan kami dan menasihati serta menegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu dan juga Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam keluarga, rumah tangganya, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sementara kami akan memberikan ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, kami akan memberikan dengan bersukacita, dengan kerelaan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Haleluya, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan pada firman-Mu di pagi yang indah ini. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk mempersembahkan ini Tuhan. Tuhan, kami hanya perlu kepada-Mu. Setiap apa yang kami ucapkan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu kami puji, kami sembah. Juga Tuhan, untuk orang-orang yang melihat melalui tayangan YouTube atau Facebook Media Tuhan, Tuhan juga akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan akan mencukupkan dalam segala hal kebutuhannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan dan mengangkat wajah kami, karena kami percaya saat ini tikap-tikap surga sedang terbuka, di mana Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, juga setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kuasa kesembuhan dalam hidup-Mu. Semua di tempat ini maupun yang melihat yang dalam kekurangan, Tuhan akan mencukupkan kehidupan-Mu. Yang di dalam masalah, jangan lihat masalahmu, tetapi lihat Engkau punya Tuhan yang luar biasa hebat. Yang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Tuhan segalanya dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, pada hanya saudara yang kekasih. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera.
Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan, kembalikan kepada satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.